dia sensei ya kan, bisa dipanggil dia. Nah, saya adalah kelas online, saya adalah guru atau sensei kelas online di ISO Jepang. Yoroshiku onegaishimasu, minasan. Yoroshiku. よろしく。よろしくお願いします。Hai. Oke, sebelum itu ya, saya akan membacakan tata tertib selama kelas online berlangsung. Nah, tujuan kelas ya, tujuan kelas ini bertujuan untuk membantu peserta mempelajari dasar-dasar bahasa Jepang serta menjadi jembatan menuju kelas lanjutan agar dapat mempersiapkan diri untuk bekerja di Jepang. Persiapan sebelum kelas, perangkat dan jaringan internet. Pastikan perangkat laptop, tablet, ataupun smartphone dalam kondisi baik. Pastikan jaringan internet stabil agar tidak mengganggu proses belajar. Alat tulis, boleh menyiapkan alat tulis seperti buku catatan dan pulpen untuk mencatat materi penting. 3. Suasana belajar. Cari tempat yang tenang dan kondusif agar dapat fokus selama kelas berlangsung. Aturan selama kelas. 1. Sebentar. Kamera dan penampilan. Ya, berpenampilan sopan dan rapi untuk menciptakan suasana belajar yang baik. Ya. Mikrofon harus dalam kondisi mute jika tidak sedang berbicara untuk menghindari gangguan suara. Yang ketiga ada nama di Zoom. Gunakan nama asli pada akun Zoom agar tim dapat memverifikasi kehadiran. Keaktifan peserta. Peserta diharapkan aktif dalam bertanya, menjawab pertanyaan, dan berdiskusi selama sesi pembelajaran. 5. Hal yang sebaiknya tidak dilakukan oleh peserta. Dilarang makan saat pembelajaran kelas online berlangsung. Terus juga ada tambahan ya, minasan kalau mau minum silakan masih boleh. Terus kalau mau ke toilet mungkin bisa izin ya, bisa diketik pesan ya kan, ataupun langsung bilang aja, Sensei saya mau izin ke toilet. Boleh ya. Nomor 6, latar ini nggak usah. Absensi, isi form absensi yang telah disediakan setelah kelas dimulai agar kehadiran Anda tercatat. Hai, seperti itu. Nah, juga ingin menjelaskan lagi ya perihal jadwal kelas online-nya gitu kan. Nah, kalau untuk kelas online-nya itu dari Senin sampai Jumat untuk pencakar. Tapi boleh nggak Sensei kalau pelajar ikut? Ya, boleh-boleh aja gitu kan ya. Tapi kan kalau kalian sekolah masa kalian sekolah sambil dengerin saya nge-Zoom gitu kan kan nggak enak juga sama gurunya gitu kan. Jadi prioritaskan yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu gitu loh. Terus untuk hari Sabtu itu biasanya emang untuk kelas pelajar seperti itu ya. Kalau sekolahnya lagi off ya udah nggak apa-apa gabung aja boleh 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 aja seperti itu. Perihal absensi sudah pernah dijelaskan belum teman-teman? Sensi yang ada di link ini ya, di Google Sheet ya. Itu udah pernah dijelaskan? Kemarin sudah sih, kemarin udah dikasih sih, sempat dikasih kemarin. Oh, sempat udah dikasih? Belum, Sensei. Iya, sudah. Oh, belum. Ada yang udah ada belum. Atau mungkin ada yang lupa, mungkin kata-kata ke hapus mungkin linknya kemarin. Nanti mungkin ya pas sesi kelas akan selesai nanti saya jelaskan lagi. Sebentar. Oke. Nah, untuk hari pertama ini ya, minasan. Untuk hari pertama ini kita akan belajar tentang huruf Jepang. Yang teman-teman ketahui itu huruf Jepang ada apa aja? Hiragana, katakana, kanji. Hiragana, katakana, kanji. Hiragana, katakana, sama kanji. Hiragana, katakana, sama kanji ya, teman-teman. Nah, Hiragana, katakana, kana, kanji. katakana, kanji. Oke, bagus. Udah, mungkin teman-teman udah searching duluan ya. Atau ada yang udah pernah belajar?
Saya udah pernah belajar. Ada Saya sih. udah belajar belajar tapi masa pakai Saya aplikasi sudah Duolingo doang Oh, sementara ini. mm-mm. lalu sampai. Mungkin ada yang dari Duolingo, ada yang dari apa Minano Nihongo ya, yang mungkin yang sering Iya. teman-teman pelajarin gitu kan ya. Nah, menurut teman-teman yang paling paling susah itu apa? Dari hiragana katakana dulu deh, yang paling susah agak dihafalin apa? Katagana yang soalnya kan dia pakai kata serapan dari luar Jepang soalnya. So deh sebener. Ya, kadang ya apa ya, yang paling susah dihafalkan tuh emang katakana karena emang kayak apa nih gitu kan ya. Hurufnya susah ya tuh. Tapi bisa lah, bisa. Emang saya belum share screen ya, teman-teman. Belum ini. Contoh matanya. Bentar ya. Bentar. Ya, ah, ini belajar. Ya, aku lagi yang 全世界の栄光を我がものとし、暗き者はすべて汝より離れ去るだろう。だったか。この先の霊廟が目的地だ。霊廟でございますか。お前たちは知らないのか。では、パンドラズアクターを。管理上把握しておりますが、会ったことはございません。パンドラス、宝物殿の領域守護者にしたら、私やデメルゴスたちと同等の強さと頭脳を持ち、Hai,
Maaf ya teman-teman, tadi baru ada penyambutan orang Jepang. Sumimasen. Ini kayaknya overload ya. Udah 99 soalnya. Teman- Hai, oke bisa kita lanjutkan ya. Maaf, banyak terkendala di hari pertama. Bisa terlihat belum, teman-teman? Belum. Belum? Bentar. Belum. Oh, udah? Sensei. Belum. Belum, belum. Udah belum? Heran. Belum Sensei. Oh, Oh, udah belum. Sensei. Sudah, Sensei. Sudah, Sensei. Sudah. Ah, Sudah oke. selesai. Nah, sebelum kita belajar ya, saya jelasin tentang huruf hiragana dan katakana. Kita akan melihat video terlebih dahulu penjelasan singkatnya. Setomate nih. Assalamualaikum warahmatullahi Videonya hilang. Ya, belum. Sudah bisa kelihatan? Udah belum? Loading. Loading. Sudah Udah, selesai. Udah bisa? Oke, guys. Kalau nggak ada suaranya bilang ya. Ya. wabarakatuh. Hai minasang, perkenalkan, saya Asep Destianto, salah satu sensei dari ISO Jepang, Pusat Standarisasi Pelatihan Bahasa Jepang. Pada pembelajaran online berbasis aplikasi, di pertemuan yang pertama kali ini, kita akan membahas mengenai huruf aksara Jepang, yang dimana huruf aksara Jepang sendiri itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, ada huruf hiragana, yang kedua, huruf katakana, yang ketiga, huruf kanji, dan yang terakhir ada huruf romaji. Akan tetapi, di pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas mengenai huruf hiragana dan katakana yang ada di aplikasi Pera-Pera di room yang kedua. Baik, minasang, kita masuk di pembahasan huruf yang pertama, yaitu huruf hiragana. Hiragana adalah salah satu huruf yang ada di negara Jepang. Huruf hiragana sendiri itu dari segi pelafalannya sangat berbeda ya minasang dengan romaji ataupun huruf yang ada di Indonesia yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, huruf hiragana digunakan untuk menulis kata-kata bahasa Jepang asli atau menggantikan tulisan kanji, menulis partikel dan kata bantu kata kerja, dan juga bisa digunakan untuk penulisan furigana, yaitu untuk membantu cara membaca huruf kanji. Biasanya ditulis di atas atau di bawah huruf kanji. Hiragana sendiri itu terbagi atas 3 jenis, antara lain hiragana seiyong, hiragana dokuong, dan terakhir ada hiragana yoong.
Jenis huruf hiragana yang pertama akan kita bahas yaitu hiragana seiyong. Seiyong adalah aksara bahasa dengan pelafalan dasar yang terdiri dari 46 huruf. Jenis hiragana ini dapat kita modifikasi dengan penambahan tanda-tanda tertentu dan menggabungkannya dengan aksara lain untuk menciptakan bunyi-bunyi yang berbeda. Selain itu, seiyong seringkali disebut memakai bunyi dasar dalam hiragana. Dalam praktik penulisannya sendiri, seiyong menggunakan aksara pendek tanpa imbuhan, tenteng, dan maru. Baik minasang bisa lihat di samping kiri saya. Di sini sudah terlampir 46 huruf dari seiyong, yaitu huruf vokal dasar. Di sini sudah ada huruf A. Dan minasang jangan lupa perhatikan baik-baik untuk cara penulisannya ya, biar tidak salah-salah. Goresan yang pertama, goresan yang kedua, dan goresan yang ketiga. Kemudian huruf I. Goresan yang pertama, goresan yang kedua, yang ketiga ada huruf U, goresan yang pertama, kemudian goresan yang kedua. Kemudian kita masuk ke E. Goresan yang pertama, goresan yang kedua, kemudian kita masuk ke huruf O. Goresan yang pertama, dan goresan yang selanjutnya. Kemudian kita masuk ke huruf tambahan. Ya, di sini ada huruf K, Sa, Ta, dan seterusnya. Nah, di sini minasang tinggal mengikuti saja huruf vokal yang di atas. Di sini ada K. Jadi, satu deretan ini semuanya bervokalkan A. Kemudian di sini ada huruf S yang ditambahkan dengan huruf vokal dasar, ya. Di deretan yang pertama, yaitu menjadi Sa, yang kedua menjadi Si, yang ketiga menjadi Su, yang keempat menjadi Se, yang kelima menjadi Sto. Sedikit kita berbicara mengenai di sini ada berada di deretan huruf Ta. Di sini ada huruf Ta. Di huruf yang kedua bukan berlafalkan ti, akan tetapi ci. Kemudian pengecualian yang berikutnya ada di huruf T di deretan yang ketiga yang seharusnya itu tu, tapi bukan tu minasang. Menjadi z. Kemudian normal menjadi T, kemudian to. Dan pengecualian berikutnya itu ada di deretan huruf H. Yang di situ ada ha, hi, hu, he, ho. Akan tapi di situ bukan hu, melainkan menjadi fu. Kemudian di huruf yang paling terakhir itu ada huruf N. Dan minasang bisa mempelajari, yaitu di rumah ya, menyesuaikan dengan aplikasi. Ya, mulai dari penulisannya ataupun dari cara pelafalannya. Nah, berbicara mengenai pengecualian di huruf hiragana sendiri, itu ada beberapa huruf yang tidak sesuai dengan romajinya. Contohnya seperti tadi yang saya sebutkan ya. Di situ ada z ya yang seharusnya kan tu ya kalau kita menyesuaikan dengan huruf yang paling atas. Akan tapi di situ menjadi z. Kemudian ada vokal ha, hi, hu, he, ho. Nah, tapi di situ bukan hu. Yang tepat adalah fu. Jadi itulah sedikit pengecualian dari huruf hiragana. Kemudian, yang kedua kita masuk ke hiragana dakuwong. Dalam dakuwong, huruf-huruf yang ditulis sekilas mengingatkan kita dengan seiyong. Hanya saja, hiragana yang satu ini menggunakan tanda tenteng atau titik dua yang diletakkan di kanan atas aksara hiragana dasar. Kemudian, dakuwong yang memakai tanda maru yang merupakan lingkaran kecil yang diletakkan di kanan atas aksara hiragana dasar. Jadi, kalau kita perhatikan dengan cermat, dakuwong tidaklah sepolos seiyong yang tidak memiliki tanda. Contohnya, bisa teman-teman atau minasang lihat di sini. Di sini ada huruf ka, ki, ku, keko yang sudah kita pelajari di deretan seiyong ya, minasang. Di sini ada penambahan titik dua. Ini yang dinamakan tenteng. Dan untuk vokalnya sendiri pun akan berubah, bukan ka lagi, menjadi ga.
gi, gu, ge, dan go. Berikutnya kita masuk ke hiragana yoong. Berbeda dari seong dan dokuwon, yoong adalah tipe hiragana yang seringkali disebut dengan aksara ganda. Hal tersebut dikarenakan penggabungan dua huruf yang jadi satu, yakni aksara kesatu yang pada umumnya terdiri atas konsonan vokal A, I, U, E, dan O. Sementara huruf keduanya meliputi ya, yu, dan yo, yang ditulis lebih kecil dibandingkan huruf kesatu. Ini juga menandakan bahwa ya, yu, serta yo dibaca pendek. Dalam penulisannya, besar kecil sebuah huruf dalam yoong menjadi fokus utama. Karena kalau kita sampai menulis dua jenis huruf di atas dengan ukuran yang serupa, maka pelafalan maupun artinya akan serta-merta berubah. Jadi, pastikan minasan harus berhati-hati saat menulis hiragana yoong. Contohnya sudah terlampir di samping kiri saya. Di sini sudah ada penggabungannya. Di sini ada huruf ki yang bisa digabungkan dengan ya, yang pelafalannya menjadi berbeda, yaitu menjadi kia. Kemudian ada huruf ki yang digabungkan dengan yu kecil dan pelafalannya berbeda menjadi q. Yang ketiga ada huruf ki yang digabungkan dengan yo kecil yang akan menjadi kyo. Berikut pun contoh-contoh yoong. Baik minasang, yang kedua kita masuk ke edukasi huruf katakana. Huruf katakana juga adalah salah satu huruf yang sering digunakan di Jepang. Untuk fungsi dari katakana sendiri, yaitu untuk penulisan gairago, yaitu kata-kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diserap ke dalam bahasa Jepang. Yang kedua, kata penekanan layaknya huruf kapital di dalam penulisan huruf Romawi. Yang ketiga, mewakili onomatopeia, yaitu kata yang menunjukkan bunyi atau perasaan, misalnya bunyi bel, pingpong. Yang keempat, penulisan kata teknik atau ilmiah. Yang kelima, katakana juga sering dipakai untuk penulisan nama perusahaan di Jepang. Tidak hanya hiragana saja yang mempunyai jenis huruf, katakana pun serupa, ya minasang ya. Katakana sendiri mempunyai 3 jenis huruf, yaitu katakana sayong, katakana dokuwon, dan katakana yoong. Di samping saya, sudah ada contoh dari huruf hiragana sayong yang terdiri dari 46 huruf vokal. Di sini bisa dilihat oleh minasang, di deretan paling atas itu adalah huruf vokal dasar yang sama seperti hiragana. Dan berikutnya ada huruf penggabungan antara huruf K dan huruf vokal. Penggunaannya sangat persis sekali dengan huruf hiragana. Dan minasang bisa mempelajarinya di rumah ya minasang ya. Oh iya, satu lagi, jangan lupa betul-betul harus diperhatikan dari cara menulisnya ya. Mulai dari urutan satu, urutan yang kedua, maupun urutan yang ketiga. Kemudian kita masuk ke katakana dokuwon. Minasang bisa lihat di samping kiri saya sudah terlampir di sini untuk katakana dokuwon. Yang dimana huruf dasar atau huruf dari seong ditambahkan tenteng dan maru. Silakan minasang bisa lihat contohnya. Di sini ada huruf K yang ditambahkan dengan tenteng. Ini menjadi ga. Berikut pun seterusnya. Kemudian ada huruf sa yang ditambahkan tenteng berubah menjadi za. Berikut pun deretan yang selanjutnya. Kemudian kita masuk ke huruf katakana jenis yang ketiga, yaitu katakana yoong. Untuk penggunanya sendiri itu sangat persis dengan huruf hiragana yoong. Di sini sudah terlampir contohnya ada huruf ki yang ditambahkan dengan ya kecil yang dibaca kia. Kemudian ada huruf ki ditambahkan dengan yu kecil menjadi q. Kemudian ada huruf ki yang ditambahkan dengan yo kecil menjadi kyo. Kemudian ada huruf-huruf yang berikutnya. Berikut untuk penjelasan dari huruf katakana. Sekian untuk pembelajaran hari ini mengenai huruf aksara Jepang, dan apabila ada poin yang belum dimengerti, silahkan minasang bisa menanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih minasang. Nah, teman-teman kira-kira seperti itu tadi ya penjelasan singkat
Oke. Nah, maaf ya teman-teman sebelumnya karena punya saya kan belum di-upgrade kan ya terbatas cuma 100 aja yang bisa berpartisipasi. Nah, Sensei di grup sudah mengirim Oh ya, Mister Taka sudah mengirim link grup baru ya teman-teman. Jadi teman-teman diharapkan bisa berpindah. Jadi lebih banyak nanti. Soalnya banyak banget yang ngechat ingin bergabung. Mas. Maaf ya, Sumasen. Bisa Hai, dipahami? Sensei. Hai. Ya, Oke. bisa. Hai, mulai dari sekarang.